Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan pagi makin dekat Tuhan hari ini. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui MDT hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar, serta menjadi para pelaku firman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu tema, yaitu komunikasi dalam keluarga. Dan sebelumnya kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 19. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup pada zaman yang sangat-sangat unik ya. Belum pernah dalam sejarah umat manusia komunikasi menjadi hal yang semudah sekarang. Baik orang muda, orang tua, bahkan anak-anak memiliki yang namanya telepon genggam. Dengan satu telepon genggam, kita dapat berbicara dengan orang yang ribuan kilometer jauhnya. Kita juga dapat mengirim pesan dalam hitungan detik. Kita juga dapat mengetahui kabar teman-teman kita di setiap saat. Tetapi ironisnya, justru perkembangan komunikasi ini tidak lantas menghilangkan krisis komunikasi, khususnya yang terjadi di dalam keluarga-keluarga. Rupanya kita memiliki semakin banyak alat komunikasi, akses komunikasi, tetapi belum tentu itu menjadikan kita semakin dekat. Nah, coba berapa banyak keluarga yang kita kenal, yang tinggal di rumah yang sama, yang makan di meja yang sama, pergi ke gereja yang sama, bahkan tetapi tidak benar-benar mengenal isi hati satu sama lain. Ayah yang sibuk dengan pekerjaannya, ibu yang sibuk dengan tanggung jawab rumah tangganya, anak-anak yang sibuk dengan sekolah, media sosial, dan dunianya sendiri. Tubuh memang berdekatan, tetapi hatinya berjauhan. Bukankah saat Tuhan merancang keluarga, bukan hanya untuk hidup bersama-sama, tetapi juga untuk bertumbuh bersama. Dan pertumbuhan itu hanya dapat terjadi jika komunikasi yang terjadi dalam keluarga itu komunikasi yang sehat. Kita sering menganggap bahwa komunikasi hanya sebagai pertukaran informasi. Sudah makan belum? Jangan lupa bayar tagihan sekolah, jangan lupa bayar tagihan internet, dan lain-lain. Besok berangkat jam berapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang penting juga. Tetapi komunikasi yang keluarga harus alami adalah tidak boleh hanya sekedar pertukaran informasi. Komunikasi yang sehat juga harus menyentuh hati. Kira-kira seperti pertanyaan-pertanyaan, apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang membuat kamu khawatir? Apa yang sedang kamu doakan? Nah, masalahnya banyak keluarga hari-hari ini berbicara setiap hari. Mereka bertukar informasi, tetapi tidak sungguh-sungguh berkomunikasi. Seorang yang kita kenal, seorang yang bernama Stephen Covey, pernah berkata, kebanyakan orang tidak mendengarkan untuk memahami. Mereka mendengarkan untuk menjawab. Dan bukankah itu juga yang sering terjadi di dalam keluarga kita? Saat pasangan berbicara, kita sudah menyiapkan jawaban, bahkan pembelaan diri. Saat anak bercerita, kita sudah menyiapkan nasihat. Saat orang tua berbicara, kita sudah menyiapkan bantahan.
Akibatnya semua berbicara, tetapi hanya sedikit yang memahami. Dan komunikasi bukan hanya sekedar bertukar kata-kata. Komunikasi adalah usaha kita untuk memahami dunia orang lain. Dan retaknya komunikasi biasanya bukan terjadi hanya dalam satu hari. Sama seperti sebuah bangunan, sebuah rumah yang roboh tidak hanya karena satu tetes hujan. Ia roboh karena kerusakan yang dibiarkan berlangsung berlama-lama, bertahun-tahun. Demikian juga dengan keluarga. Pada awalnya mungkin hanya karena kesibukan, percakapan mulai berkurang. Lalu muncul kesalahpahaman. Ada luka-luka yang tidak dibicarakan, harapan yang tidak tersampaikan, kekecewaan yang dipendam, dan akhirnya keluarga hidup masing-masing. Dan yang paling berbahaya bukanlah pertengkaran, tetapi yang paling berbahaya adalah ketika seorang sudah mulai berkata dalam hatinya, untuk apa bicara? Toh tidak ada yang berubah. Saat itulah komunikasi mulai mati. Dan ketika komunikasi mati, hubungan perlahan kehilangan kendali, kehilangan kehidupannya. Dan banyak pasangan tidak berpisah karena satu konflik yang besar. Tetapi terkadang dan lebih sering adalah mereka berpisah karena secara emosional jauh. Secara emosional mereka sudah terpisah. Bahkan sebelum perpisahan fisik itu terjadi. Mereka berhenti mendengar, mereka berhenti memahami, mereka berhenti peduli. Karena itu masalah terbesar di dalam keluarga masa kini adalah bukan kurangnya kesempatan untuk berbicara. Masalah terbesar keluarga masa ini adalah hilangnya kemauan untuk saling mendengar. Mungkin istri tidak mau lagi mendengar karena merasa tidak dipahami. Kemauannya tidak dimengerti. Dan mungkin juga suami tidak lagi mau mendengar karena merasa bahwa beban pekerjaannya telah cukup melelahkan. Dan jika ditambahkan dengan curhatan istri, mungkin di telinga mereka lebih terdengar seperti omelan dan ocehan. Mungkin juga orang tua merasa bahwa pendapat anak-anak adalah hal yang receh dan remeh-temeh, sehingga tidak mau lagi mendengar. Nah, nats yang hari ini tadi kita baca di dalam Yakobus tadi, ada prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kita khususnya di dalam hal komunikasi ini. Dan di dalam suratnya tadi, Yakobus tidak hanya memberikan teori-teori yang rumit dan teori-teori yang susah, tetapi memberikan satu teori atau 3 perintah yang sederhana. Pertama, dikatakan cepat untuk mendengar. Mengapa Yakobus di situ tidak berkata cepatlah berbicara? Seperti yang kita sudah ketahui, yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa akar banyak konflik bukan kurangnya kata-kata, tetapi kurangnya mendengar. Kurangnya mendengar. Dan di dalam bagian ini mendengar adalah bentuk kasih. Ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh, sebetulnya kita itu seperti sedang mau berkata, kamu itu penting loh bagiku. Aku ingin memahami apa yang kamu alami. Dan banyak orang ternyata tidak membutuhkan jawaban terlebih dahulu. Mereka banyak sekali yang lebih membutuhkan seseorang yang mau mendengar. Jemaat sekalian kasih Tuhan, sebagai suami, kapan terakhir kali kita sungguh mendengar isi hati istri kita? Dan sebagai istri, kapan terakhir kali kita mendengar pergumulan suami tanpa langsung menghakimi? Dan sebagai orang tua,
Kapan terakhir kali Anda mendengar cerita anak Anda tanpa memotong pembicaraannya, tanpa menghakimi mereka? Dan anak-anak, kapan terakhir kali kalian mendengar nasihat orang tua dengan hati yang terbuka? Yang kedua, yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini adalah dikatakan di sana lambat untuk berkata-kata. Yakobus tidak melarang kita untuk berbicara ya. Ia mengajarkan agar kita itu tidak reaktif. Banyak luka di keluarga berasal dari kata-kata yang diucapkan di dalam keadaan emosi. Satu kalimat bisa terlupakan dalam 1 menit oleh yang mengucapkannya. Tetapi dikenang dan bisa sangat berjejak, bahkan bertahun-tahun oleh orang yang mendengarkannya. Karena itu, sebelum berbicara, tanyakan dulu di dalam diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini membangun? Karena tidak semua yang kita pikirkan harus kita ucapkan, kita sampaikan. Dan dalam bagian ini perlu hikmat dan juga bijaksana. Dan kasih membutuhkan hikmat. Kasih membutuhkan kebijaksanaan. Dan yang ketiga adalah lambat untuk marah. Saat marah, kita berhenti mendengar. Saat marah, tujuan kita menjadi berubah. Bukan lagi memahami, tetapi adalah ego diri, yaitu untuk memenangkan perdebatan. Nah, di dalam keluarga, hubungan itu lebih penting daripada sekedar kemenangan. Siapa yang menang? Tidak ada gunanya memenangkan argumen, tetapi kehilangan hati pasangan, hati anak, atau bahkan orang tua kita. Karena itu, Yakobus mengajak kita mengendalikan emosi sebelum emosi itu mengendalikan kita, yaitu dengan lambat untuk marah tadi. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai dengan langkah yang kecil, langkah yang sederhana. Mungkin hari ini ada keluarga yang komunikasinya mulai renggang. Mungkin ada pasangan yang sudah jarang berbicara dari hati ke hati. Mungkin ada orang tua yang merasa jauh dari anaknya. Mungkin juga ada anak yang merasa tidak dimengerti. Mari, jangan menunggu keadaan menjadi lebih buruk. Jangan menunggu orang lain untuk memulai. Mulailah dari langkah kecil. Sediakan waktu. Tanpa gadget. Duduk bersama. Dan tanyakan, bagaimana keadaanmu hari ini? Lalu dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin pemulihan keluarga tidak dimulai dari percakapan yang panjang-panjang. Mungkin dimulai dari satu pertanyaan yang sederhana yang lahir memang dari hati yang peduli. Saudara-saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, keluarga tidak dipelihara hanya oleh kasih yang kita miliki atau oleh penyediaan materi saja. Keluarga perlu dipelihara dan dijaga dengan kasih yang kita komunikasikan. Dan komunikasi yang sehat dimulai bukan dari kemampuan berbicara yang lancar, kemampuan berbicara yang hebat, tetapi komunikasi yang sehat dimulai dari kerendahan hati untuk mendengar. Karena itu, mari kita kembali kepada nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Cepat untuk mendengar, lambatlah untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kiranya Tuhan menolong kita membangun keluarga yang bukan hanya tinggal bersama, tetapi juga saling memahami, saling mendengar, dan saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan pagi ini. Biar kiranya ini juga boleh menolong kami untuk memiliki keluarga yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh memiliki komunikasi yang sehat,
yang di dalamnya satu sama lain boleh saling mengasihi, saling peduli, saling mendengarkan. Kiranya Tuhan yang tolong dan bantu setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa. Amin. Sekian renungan pagi kita hari ini. Sampai bertemu lagi di renungan-renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.